Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara bernyanyi memuji Tuhan dan nanti mendengarkan firman Tuhan. I'm Paul and this is my wife Santi. We would like to invite you to sing along with us, to sing praises unto the name of the Lord and later to also hear from His word. Lagu yang akan kami nyanyikan pertama adalah Sungguh Ku Bangga Bapa, disusul dengan Hari-hari Kulalui Bersama Yesus. The first song that we will sing is How Proud We Are of You, Father. And the second song that we'll sing is Each Day We Go Through with Jesus. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami hanya dapat melalui hari-hari kami jika Engkau berjalan bersama kami. We know, Father in heaven, we can only go through each day if you are walking with us. Jika Engkau tidak berjalan bersama kami tidak akan sanggup menghadapi hari-hari kami. If you don't walk with us, Father, we won't be able to go through each day. Bapa, terima kasih atas janji-Mu, Engkau selalu bersama kami. Thank you for your promise that you are always with us. Sekarang berbicaralah, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus our Lord we all pray. Amin. Firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Amsal pasal 12 ayat 11. Kitab Amsal pasal 12 ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Proverbs chapter 12 verse 11. Those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. Those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. Saudara, kita ini ingin bahagia dan tidak salah menjadi orang yang berbahagia. We all want to be happy, and of course there is nothing wrong about being happy. Tuhan tidak anti kebahagiaan. You see, God is not anti-happiness. Tidak ya. Nah, yang penting adalah kita mencicipi kebahagiaan itu di dalam Tuhan. What's important is that we enjoy the happiness in God. Jangan sampai kita ini melakukannya di luar Tuhan ya. We cannot enjoy our happiness outside of God. Ya, we must be happy in God. Nah, itu penting sebab kita ini ya melihat firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan katakan tentang bagaimana menjadi bahagia. It is therefore important that we look into the Bible and learn from it as to how to be happy. Nah, saudara, kita tahu kitab Amsal penuh dengan nasihat-nasihat yang bijak. We all know that the book of Proverbs is replete with all the wise advices. Singkat kata, ini semua adalah nasihat yang praktis bagaimana kita seharusnya hidup. In other words, the book of Proverbs give us practical advices, how to live in God. Ya, nah saudara, saya akan petik ini untuk menjadi dasar pembahasan kita bagaimana menjadi bahagia. So I will base our discussion about how to be happy on this particular verse. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Those who work their land will have abundant food. Saudara, firman Tuhan terus ya memberikan kepada kita peringatan, nasihat yang sama. Bahwa kita ini mesti menjadi orang yang rajin. Saudara, the Bible is replete with a lot of advices to us to be diligent, to be hardworking. Saudara, Tuhan memang tidak menyenangi orang yang malas. God doesn't like lazy people, saudara. Nah, sudah tentu kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya kita harus diam. Of course, we cannot do anything anymore. Then, we have to be still. Tapi selagi kita masih bisa bekerja, masih bisa berbuat sesuatu, bekerjalah. Jangan menjadi orang yang malas. But while we can still do something, do something. Don't be lazy. Don't do anything. Nah, saudara, jadi kita sekarang mengerti bahwa sudah tentu firman Tuhan ini, nasihat Tuhan ini adalah untuk kepentingan kita pula. We of course understand that whatever it is God tells us to do, it is also for us. It's not only for God, it is for us too. Jadi Tuhan waktu berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, ini adalah untuk kita. So when God tells us, whoever works their land will be full, it's actually for us. Ya, nah saudara, untuk kita jadinya menjadi bahagia, kita mesti menjadi orang yang rajin. So, to have happiness in life, according to God, we must be diligent. We must be hardworking. Nah, saudara, saya akan kutip perkataan dari seseorang bernama John Burroughs. I'm going to quote to you from somebody by the name of John Burroughs. Nah, ini perkataannya dikutip dalam sebuah buku oleh Lillian Watson berjudul Terang dari Beberapa atau Dari Banyak Lampu.
This quotation is actually in the book by Lillian Watson, and the title of the book is Light from Many Lamps. Dia berkata, rahasia kebahagiaan adalah mempunyai sesuatu untuk dikerjakan. The secret of happiness is something to do. Nah, dia mengumpamakan hidup ini mesti seperti air sungai. Mesti aliran itu berjalan. Tidak bisa aliran itu mandek tidak berjalan. So he likened our lives as a stream of water. The current must go on. The current cannot be stopped. Nah, saudara, kita juga mesti seperti aliran sungai. Terus bekerja, melakukan sesuatu. So like stream of water, we must be also doing something. Our current, our activities must go on. We cannot just don't do anything, Nah, saudara, jadi kita belajar untuk bisa menjadi bahagia, kita mesti rajin, kita mesti mempunyai sesuatu untuk kita kerjakan. Nah, sudah tentu orang yang pensiun tidak bisa lagi bekerja di tempat pekerjaannya yang lama. Of course, if we have retired, we cannot work in our old place, in our old job. Tapi saudara, itu tidak berarti tidak ada yang bisa kita kerjakan di rumah. But it doesn't mean that there's nothing that we can still do at home. Jadi apapun yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. So whatever it is that we can still do it. Saya masih ingat waktu saya nganggur selama 8 bulan, tidak punya pekerjaan, apa yang saya lakukan? Saya tetap mengunjungi orang yang biasa saya kunjungi. I still remember when I was out of job, I was jobless for about 8 months. I continue visiting people that I used to visit. Saya tidak berkata orang-orang ini bukan jemaat saya, ya udah saya nggak akan pedulikan lagi. I did not say, well, because I'm not their pastor anymore. They're not the members of my church anymore. So that's it then. I don't have to visit them anymore. Saya tetap berusaha mengunjungi mereka. So I did my best to still visit them. Nah, saudara, tapi saya mau tambahkan ada 2 lagi nasihat yang baik yang juga saya pikir sesuai dengan firman Tuhan untuk menjadi bahagia. There are 2 other advices that I think are good and are in line with the Bible that I'd like to share with you to help us be happy. Saudara, saya kutip ini dari seseorang bernama Joseph Addison. Dia berkata, 3 hal penting untuk bahagia adalah ada yang dikerjakan, ada yang dikasihi, dan ada yang diharapkan. Somebody by the name of Joseph Addison says this, the grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for. Nah, tadi kita udah bahas something to do. Ada yang dikerjakan. We have discussed about something to do, We must have something that we can do. Tapi yang kedua, saya kira ini juga adalah sangat penting, yaitu ada yang dikasihi. Nah, sudah tentu saya berharap bukan hanya benda-benda yang kita kasihi, bukan hanya aktivitas yang kita kasihi, tapi juga Tuhan dan sesama kita. And of course, something to do, is not limited to loving. Something to love is not limited to things or objects or activities. Something to love, I hope, include God and our neighbors. Nah, saudara, kita nggak mungkin bahagia jika menyimpan kebencian. You see, we will never be happy if we harbor resentment. Kita hanya bisa berbahagia jika hati kita diisi oleh kasih. We can only be happy if our hearts are filled with love. Jadi kasihilah Tuhan dan sesama kita. Ketiga, saudara, ada yang diharapkan. The third advice here is something to hope for. Saudara, Alkitab penuh dengan nasihat penuh dengan pemberitahuan bahwa kita bukanlah orang yang tanpa pengharapan. Kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus. The Bible is replete with verses telling us that we are people not without hope. We have hope in Jesus. Seberapa beratnya situasi yang kita hadapi, tetap kita masih bisa berharap. No matter how difficult life is, we still have Jesus to hope
for. Saudara, kalaupun kita sampai di titik kita hampir meninggalkan dunia ini, kita mempunyai pengharapan berjumpa dengannya dan hidup bersamanya di sorga nanti. Even when we are at our deathbed, we still have hope. We will see Jesus and we will be with Him forever. Nah, saudara, ada yang dikerjakan, ada yang dikasihi, dan ada yang diharapkan. Itulah resep kebahagiaan. Yeah, there's something to do, something to love, and something to hope for. These are the three essentials to happiness. Ternyata tidak begitu susah menjadi orang yang bahagia, saudara-saudara. Well, it turned out it's not that difficult to be happy. Jadi mulailah ya dari sekarang. So let's start. Let's begin. Starting from today. Tuhan memberkati kita sekalian. God bless us all. Santi, silakan tambahkan. Saya mengaminkan semuanya. Begitu baik Tuhan memberikan kita contoh ya. Bagaimana kita mempunyai kasih, pengharapan, dan juga tetap bekerja karena juga baik untuk kesehatan. Tapi di dalam pandemik ini, seringkali teman-teman berkata sudah bosen mengerjakan yang sama, masak dari pagi sampai malam, kerjanya begitu saja. Tapi kita juga bisa lihat karena kita masih bisa masak dan mengerjakan, artinya kita sudah diberi kesehatan. Itu pun suatu kegembiraan tersendiri. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Amin. Amin. Lagu terakhir yang akan kami nyanyikan adalah Percaya dan Patuh. The last song that we will sing is Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not the burden we bear, not the sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulung. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Hilang awan gelap dan bayangan lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu, bila
Bila hidup percaya patuh, percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, ku beserta Tuhan dalam perjalanan persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Santi akan mengakhiri dengan doa. Santi will conclude with prayer. Heavenly Father, thank you for encouraging us to trust you and obey you. For in trusting you and obeying you, Lord, there is a joy. Because, Lord, as we listen to you, you're with us. You are the one who give us that joy. We want to thank you, Lord, for your word today, that we can always be happy in doing the things that we like or we dislike. And also, may we love others, and as others love us back, and as we please you, that also give us joy. And finally, Lord, may we also continue to pray for one another and to trust you. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati kita sekalian. We'll see you again and may God bless us all.